Rapat komite dengan orang tua siswa kelas 9 tentang sosialisasi ujian madrasah dan pengembangan madrasah tahun ajaran 2024-2025, liputan selengkapnya berikut ini. Pembelajaran siswa-siswi kelas 9 MTS Negeri 4 Klaten hampir selesai. Ini artinya mereka harus menjalani ujian akhir setelah selama 6 semester belajar di MTS Negeri 4 Klaten. Dari serangkaian ujian tersebut, ujian madrasah atau UM adalah ujian yang harus ditempuh untuk mendapatkan ijazah kelulusan. Ujian tidak hanya tertulis saja, namun juga praktik. Untuk itu dibutuhkan persiapan baik siswa maupun orang tua atau wali. Persiapan bagi siswa adalah mempelajari materi 15 mata pelajaran dari kelas 7 sampai dengan kelas 9. Sementara persiapan orang tua wali siswa adalah mendampingi dan mengawasi putra-putrinya dalam belajar. Tak lupa juga mendoakan supaya mereka lancar dalam mengerjakan soal-soal UM. Ketua Komite Madrasah mengundang orang tua wali siswa kelas 9 dengan agenda sosialisasi ujian madrasah, pemaparan program kerja madrasah, dan peningkatan koordinasi dan kerjasama. Rapat ini dilaksanakan pada Rabu, 26 Februari 2025 di Aula Terbuka depan Masjid Anida Kompleks Madrasah. Komite Madrasah memiliki peran penting dalam meningkatkan mutu pendidikan dan melakukan pengawasan di madrasah. Komite juga berperan sebagai jembatan antara orang tua dan guru. Kegiatan diawali dengan sambutan kepala madrasah dan sekaligus sosialisasi ujian madrasah dan kegiatan pengembangan madrasah. Ibu Bapak yang kehormati, yang pertama kali kami mengucapkan selamat datang, sugeng rawuh di MTS Negeri 4 Klaten. Kami berterima kasih atas hadirnya Ibu Bapak semuanya berkaitan dengan undangan dari Bapak Komite Madrasah yang berkaitan dengan pagi hari ini ada ujian. Artinya ada sosialisasi ujian madrasah dan juga ada kaitannya dengan kegiatan pengembangan madrasah. Dan pada saat ini juga kami juga mengucapkan terima kasih atas kerahan panjenengan dengan melonggarkan waktunya, mungkin di sela-sela aktivitas panjenengan ada mungkin yang bekerja dan sebagainya, mungkin izin dan sebagainya. Kami ucapkan terima kasih, mudah-mudahan semuanya demi kebaikan kita semuanya. Tahun pelajaran 2023-2024 itu bukan ujian madrasah tapi namanya asesmen madrasah. Kok beda-beda toh Bu? Aslinya sami, cuma beda di satu intinya. Ketika di ujian itu berarti harus diikuti. Dimana harus diikuti ini menjadi satu momentum penting ketika anak untuk bisa lulus dari madrasah. Asesmen dengan ujian itu sama-sama berkaitan dengan penilaian. Dan sebelum kami menyampaikan di ujian madrasah, kami menyampaikan lagi bahwa visi madrasah kita adalah terwujudnya generasi Islami unggul dalam iptek yang berwawasan lingkungan. Mungkin panjenengan kalau memperhatikan kegiatan putra-putri panjenengan, kok sekarang banyak sekali kegiatan di luar pembelajaran. Itu salah satunya adalah menjadi satu wadah madrasah memberikan pendidikan karakter yang saat ini namanya membentuk anak Indonesia hebat dengan 7 kebiasaan yang sudah kami sampaikan ke panjenengan semuanya untuk dipantau dengan bukunya. Sehingga buku 7 kebiasaan yang sudah kami sampaikan kepada panjenengan semuanya itu nyuwun tulung dipantau putra-putri panjenengan berada di rumah, karena kami kan tidak bisa mantau di rumah. Karena itu nanti juga akan menjadi laporan kami ke Kementerian Agama Kabupaten, kemudian Kanwil sampai pusat. Jadi saat ini kami selalu dipantau dari madrasah, kemudian kabupaten, sampai kemudian di Kanwil, kemudian langsung pusat. Maka dengan visi ini dan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat ini selaras, sinkron dan sangat luar biasa bagusnya. Yang unggul dalam iptek ini adalah bahwa di madrasah ini selain tadi ke akhlakul mahmudah,
maka kita juga menginginkan putra-putri panjenengan itu unggul dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, baik yang akademik ataupun non-akademik, baik di mata pelajaran ataupun yang bakat minat atau kompetensi yang lainnya. Kemudian berwawasan lingkungan, tujuan kami adalah biar madrasah kita selalu hijau, selalu memberdayakan lingkungan, selalu melihat bahwa lingkungan kita harus selalu bersih, sehat. Ujian yang diselenggarakan oleh madrasah, di mana merupakan penilaian hasil belajar yang bertujuan untuk menilai pencapaian hasil belajar selama dari kelas 7 semester 1 sampai kelas 9. Sehingga untuk ujian madrasah itu materinya itu mulai dari kelas 7 sampai kelas 9. Maka di sini nanti kami nyuwun tulung ibu bapak semuanya di rumah atau dalam panjenengan, karena ini juga ibadah puasa, nyuwun tulung dipantau kegiatan ibadahnya, baik ngaji, kemudian sholatnya, kemudian kegiatan di masjid, karena sesuai dengan surat edaran bersama 3 menteri, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendidikan sekarang Dikdasmen Pendidikan Dasar dan Menengah, kemudian Menteri Agama, itu karakter anak bisa bersosialisasi dengan masyarakat, ibadah di masjid, di rumah, dan di madrasah harus menjadi satu. Makanya kami kemarin juga menyampaikan buku untuk kegiatan bulan Ramadan, karena itu nanti juga akan kami laporkan pada atasan kita. Nah, di samping itu nanti selain di bulan puasa atau Ramadan, nanti putra-putri panjenengan hanya tinggal 2 bulan belajar. Setelah itu insya Allah selesai. Cuma selesainya apakah husnul khotimah nopo boten. Nah itu. Kemudian untuk syarat peserta ujian madrasah itu adalah terdaftar di kelas 9, kemudian memiliki laporan lengkap penilaian hasil belajar atau nilai raport dari kelas 7 semester 1 sampai kelas 9 semester 1. Ini khusus nanti untuk nilai ijazah. Yang semester genap bagaimana? Untuk pendaftaran di sekolah atau jenjang yang lebih tinggi. Semuanya nanti digunakan. Untuk hak dan kewajiban peserta ujian, ini adalah semua peserta didik jika terdaftar dari kelas 7 sampai kelas 8 dan memenuhi syarat, insya Allah tetap berhak mengikuti ujian madrasah. Makanya kemarin ketika ada putra-putri panjenengan yang mungkin mohon maaf, mungkin ada yang terlambat, atau kemarin mungkin ada yang dipanggil ke madrasah, ada sesuatu hal A, B, C, D, kemudian panjenengan sudah kami minta memantau absennya dengan pakai HP. Tujuan kami adalah kita kerjasama. Loh, kok anak saya jam sekian belum absen, padahal sudah berangkat dari rumah jam 6 umpamanya. Panjenengan segera konfirmasi dengan orang wali kelas, sehingga kami segera bisa menjelaskan. Tujuan kami mengapa absen itu kami linknya kami berikan pada panjenengan, tujuannya itu agar panjenengan bisa memantau putra putri panjenengan apakah sudah datang di madrasah atau sudah pulang sampai di rumah jam sekian pulangnya. Tujuan kami itu. Makanya kami memang itu salah satu inovasi madrasah berkaitan dengan digitalisasi madrasah. Baik, kemudian yang kedua, peserta ujian madrasah tidak dapat mengikuti ujian utama karena alasan tertentu, sakit yang tidak bisa dibawa kemana-mana, maka bisa mengikuti ujian susulan. Tapi insya Allah kalau kebijakan kami, jika masih bisa mengerjakan, nanti kami yang ngalai untuk ke rumah sakit, biasanya kalau ada yang mungkin sakit dan sebagainya. Tapi kami berharap mudah-mudahan nanti ujian semuanya sehat, tidak ada yang sakit itu. Kemudian yang ketiga, peserta ujian madrasah wajib mengikuti semua mata pelajaran yang diujikan, baik tertulis dan praktek. Kemudian untuk bentuk ujian, insya Allah yang pertama adalah penugasan, kemudian portofolio, yang ketiga tes tertulis, dan atau bentuk kegiatan yang lain yang kami tadi sampaikan adalah ujian praktek. Untuk pelaksanaan ujian madrasahnya, insya Allah semua mata pelajaran di kelas 9, karena saat ini kelas 9 menggunakan kurikulum 13, yang kelas 7-8 saat ini menggunakan kurikulum Merdeka.
Kemudian waktu pelaksanaan kalau mengikuti kalender pendidikan itu mulai tanggal 21 April sampai tanggal 10 Mei. Tapi kita melaksanakan nanti tanggal 21 sampai 28 April biar waktunya longgar. Jika anak yang tidak bisa mengikuti yang utama masih bisa mengikuti yang susulan. Tujuan kami seperti itu. Nanti insya Allah akan kami sampaikan ke panjenengan. Kemudian untuk mode pelaksanaannya berbasis kertas ataupun CBT. Mengapa kami menyampaikan berbasis kertas atau CBT? Sebenarnya kami untuk ujian madrasah sudah kami basickan di PDWM itu berbasis kertas. Tetapi saat ini madrasah mendapatkan, bukan hanya madrasah sini, tapi di semua sektor mendapatkan efisiensi anggaran. Sehingga jika kami nanti berbasis kertas, ada yang namanya penggandaan naskah soal. Padahal di madrasah kami jika efisiensi anggaran setelah bulan Februari ini nanti selesai, maka kami tinggal membelanjakan dana BOS itu hanya untuk honor GTT PTT yang masuk di PPNPN, listrik, kemudian internet. Itu pun hanya yang gedung lama, yang gedung baru belum tercover karena adanya efisiensi anggaran yang menjadi salah satu program dari Presiden kita Prabowo. Kita belum tahu keputusan ke depan nanti seperti apa. Jika efisiensi nanti itu memang tidak jadi, maka kita bisa berbasis kertas. Tapi jika tidak, maka nanti kita berbasis CBT. Putra Putri Panjenengan kemarin sudah kami simulasi untuk mengikuti di PTS dengan menggunakan HP. Nanti kita menggunakan itu. Sedangkan nanti untuk PAT kelas 9 dilaksanakan di bulan Maret pas puasa. Jadi nanti di puasa itu kegiatan pembelajaran akademik dengan keagamaan, kemudian PAT kelas 9, dan kemudian sebelum lebaran atau libur di Idul Fitri itu nanti kita kegiatannya adalah banyak di praktek ibadah dan karakter. Karena kita juga mengikuti mandatorium dari atasan kita. Kemudian untuk kelulusan putra putri panjenengan di madrasah ini, yang pertama menyelesaikan seluruh program pembelajaran. Yang kedua memperoleh nilai sikap atau perilaku minimal baik. Jadi jika putra putri panjenengan pembelajaran selesai semua, nilai rapat punya semuanya, mengikuti ujian madrasah, tetapi jika sikapnya penilaian kami tidak baik, maka insya Allah juga tidak lulus. Maka nyuwun tulung ibu bapak lebih memantau lagi putra putri panjenengan berikutnya berkata dengan karakter, akhlak, karena ini yang terpenting. Jangan sampai nilainya baik semuanya tetapi akhlaknya kurang sehingga akan menjadi kendala putra putri panjenengan tidak bisa lulus dari madrasah. Iman-iman sampun 3 tahun belajar, okay? Terus kemudian lulus ujian madrasah itu kriteria nilainya adalah nanti diambil nilai rapotnya itu 60% dan di ujian madrasah kita ambil 40%. Tidak sedang terlibat kriminalitas, pemakan narkoba dan tindak asusila. Jadi nyuwun tulung panjenengan selalu memantau putra putri panjenengan di rumah, belajar, sholatnya, ngajine, okay? Terus yang terakhir adalah mendoakan mudah-mudahan semuanya sehat, bisa mengerjakan ujian, lulus, sukses, bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Acara dilanjutkan dengan tausiah oleh salah satu anggota komite madrasah. Putra putri sampeyan iku sebagai investasi utawi celengan sing bakal dinduweki kula nyarsani sedaya. Pramila sak keluarganipun maksudipun di ayah, anak, ibu dan sebagainya niku supados dipun sangat-sangat dipun emotaken magepokan kalian inggih punika pawiyatan. Sehingga wonten mriku wonten ing Al-Qur'an dipun tinggalkan Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina
qurrata a'yunin wa ja'alna lil muttaqina imama. Dan terus mereka keluarga itu saling mengingatkan, terutama bapak dan ibu mengingatkan kepada anaknya, supados nopo, supados kita itu diberi keluarga yang sakinah mawaddah rahmah. Keluarga sakinah mawaddah rahmah itu tidak luput dari pawiyatan atau pendidikan. Mulanya ibu ngendikan, bentuklah karakter-karakter akhlakul karimah atau akhlakul mahmudah. Memang pendidikan itu adalah 3 unsur yang harus kita kerjasama. Pertama adalah dari keluarga, terutama itu keluarga. Jadi anak-anak kita, cucu-cucu kita, di keluarga kita ini kita selalu diberi pendidikan, diberi contoh yang baik. Seumpama nanti besok mau datang bulan Ramadan, ketika orang tua mengatakan kepada anaknya, le wis wayahe sholat, umpamanya itu. Jadi orang tua itu paling tidak memberi contoh. Orang tua pamer bapak ya sudah siap pakai kupluk ya yang masjid. Sebab karena sekarang itu anak-anak sekarang itu sudah beda, ketika tidak diberi contoh itu bisa banggil bapak yorai ngoten lho. Maka itulah pendidikan karakter yang kita bentuk ketika di rumah tangga. Diajar disiplin mengerjakan sholat tepat waktu. Dipantau ketika masuk rumah, diajari berdoa bismillah atau assalamualaikum. Diajari kita lihat atau kita dampingi ketika makan apa yang dibaca. Itulah karakter anak. Jadi nanti karakter anak itu tumbuhnya dari keimanan atau dari akhlakul karimah. Karena mungkin adab dan akhlak nanti beda. Ini adab mungkin bisa dibuat-buat, tetapi akhlak itu nanti timbulnya dari hatinya. Jadi ketika sudah kita membentuk karakter anak-anak kita, insya Allah nggak usah diperintah wahai adzan, anak-anak sudah siap ke masjid. Mau makan mungkin anak-anak sudah mengambil tangan kanan dengan baca basmalah dan sebagainya. Itu bentuk karakter yang pendidikan dari keluarga. Dan masih banyak lagi hubungan antara yang tua dan yang muda dan sebagainya. Yang kedua adalah dari madrasah, dari sekolah. Karena dari sekolah mungkin hanya jam 7 sampai jam 2, sehingga paling banyak ada di rumah. Kalau di sekolah insya Allah bapak dan ibu guru dan semuanya yang ada di madrasah sudah mengarahkan kepada anak pasti yang baik, tidak ada guru mengajari yang jelek. Maka kita harus dipantau seperti ibu guru, ibu kepala nanti kau dipantau dengan apa? Dengan kedatangan dan kepulangan. Di sekolah diajari ada pengajian, ada sholat berjamaah, ketika mau belajar doa, ketika mau belajar, itu adalah karakter-karakter atau kebiasaan yang harus kita lanjutkan seterusnya. Yang ketiga mungkin pendidikan itu terdapat dari lingkungan atau masyarakat. Kadang anak-anak kita itu ketika sudah pulang belum sampai rumah, nah kemana? Kita harus tanyakan kepada temannya. Tanyakan kepada yang dekat siapa, yang dikandung maksud supaya anak-anak itu ketika sudah waktunya pulang paling tidak sudah sampai rumah dulu, nanti pamit dengan ayah atau ibu akan main kemana. Jadi seumpama ibu bapak mungkin temannya anak kita mampir ke rumah kita, ya kita ingatkan. Maksudnya supaya tidak jadi angan-angan yang ada di rumah, kok ya ini mulai sih seperti itu. Itulah ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana hablana azwajina, ya Allah berilah azwajina, yaitu sisian atau pendamping, entah itu putra atau putri, ya, wa azwaja, dan anak-anak yang qurrata a'yun, menyenangkan hati, dilihat menyenangkan, tidak menyusahkan. Entah itu perkataannya, entah itu perbuatannya dan sebagainya. Dan semoga dengan doa ini mau bareng-bareng Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin
waj'alna lil muttaqina imam. Jadikanlah ya Allah kita jadi imam bagi orang yang bertakwa. Jadi imam tuh mboten pramila panjenengan leres sanget nyukulah wonten ing madrasah menika di samping umumipun mboten kalah kalih sanes-sanesipun dan juga agamanya insya Allah mumpuni. Semenika monggo kita semangat untuk memandu, untuk mengarahkan kepada anak-anak kita supaya tetap berjalan di jalan yang lurus. Semoga diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala lagu-lagu samangke wonten ing Ramadan. Acara selanjutnya adalah rapat orang tua wali siswa kelas 9 dengan komite madrasah yang dipimpin oleh ketua komite. Pada rapat ini ketua komite mengharapkan kepada orang tua wali siswa untuk mendukung program dan kegiatan yang ada di madrasah dengan tujuan pembentukan karakter baik untuk siswa-siswi MTS Negeri 4 Klaten. Rapat komite dengan orang tua siswa kelas 9 ini bertujuan untuk mempererat hubungan antara madrasah dan orang tua, membahas program-program strategis yang akan dijalankan madrasah, membangun sinergi antara madrasah dan orang tua serta mencapai kesepakatan bersama untuk menggapai tujuan pendidikan yang optimal yang telah diprogramkan oleh madrasah. Liputan, Ali Murtopo.